Jadi kita akan membahas sebuah pertanyaan yang menurutku menarik ya kan. Apakah menjadi trader itu punya jaminan jadi miliarder atau mungkin kita bisa foya-foya financial freedom gitu kan? Jawabannya singkatnya ya kita bahas pelan-pelan lah ya. Nah, jadi yang kalau kalian mau tahu jadi trader itu mungkin ya erat kaitannya dengan financial market. Jadi financial market itu ya kalian kayak ya seperti yang aku omongin di episode-episode sebelumnya ya kan, di mana mungkin kita trading di saham, di forex, di kripto gitu kan, atau kita investasi gitu kan. Nah, yang mana itu ya si simple kita membuat uang itu bekerja untuk kita ya kan. Ya itulah yang dikatakan orang-orang ya kan. Jika kita tidak menjadi pegawai. Nah, kayak gitulah. Sering-seringnya kayak gitu ya kan aku temuin ya kan. Nah, jawabannya jelas set Lino gitu kan. Kenapa gitu? Karena gitu eh cuman 5 sampai 10% itu dari data yang aku dapat ya, mungkin walaupun nggak begitu akurat karena aku dapatnya dari .com ya kan, bukan dari research atau survei dan segala macam, itu cuman dari opini-opini dari pembuat web gitu kan. Tapi setidaknya kita memberikan sedikit gambaran lah ya. Ada yang ngomong 4% gitu yang sukses, ada yang ngomong 5 sampai 10% gitu. Nah, terusan itu kalau yang kita menjadi trader yang mana day trader ya kan. Jadi mungkin kalau bagi yang nggak tahu atau lupa gitu, day trader adalah sebuah metode gitu atau sebuah trader dengan metodenya tuh ibaratnya harian ya kan. Kita trading harian gitu. Ya, tradingnya harian, mungkin hari ini open posisi, sorenya kita lepas gitu kan. Atau hari ini kita open posisi, mungkin jam 1 jam ke depan kita lepas dan segala macamnya gitu kan. Sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan titik yang kita inginkan kalau udah tercapai atau tidak diinginkan tercapai gitu kan. Itu yang sukses itu kan. Jadi probabilitas kalian gagal itu jelas 90 sampai 95% gitu kan. Pretty high gitu kan. Nah, terusan gitu. Oh, itu kalau trading. Tapi kan ada satu lagi yang namanya investing kan. Setelah aku searching gitu. Cuman ada 25% yang ibaratnya gagal lah. 25% tuh ibaratnya peluang kita gagal dan 75% tuh kemungkinan kita sukses gitu kan. Nah, ini cukup penting gitu kan, angka-angka kayak gini nanti kita bahas ya, ibaratnya mungkin kalian sudah tahu lah ya, kalau trading itu 5 sampai 10% dan kalau investing itu 75% kita sukses gitu kan. Nah, terus mungkin menurutku gitu kan, kenapa hal ini bisa terjadi gitu kan, kenapa hal ini bisa terjadi gitu kan. Nah, mungkin pada saat itu aku nge-search gitu kan, ternyata jawabannya malahan ada di komentar Instagram gitu. Nah, yang pertama adalah kalian itu menganggap sebuah trading itu adalah sesuatu yang pasti gitu. Jadi kalian dari ini trading itu dengan modal sekian, besok bisa beli McLaren atau besok saya jadi miliarder gitu kan. All in, pakai pinjol, uang tetangga, full margin gitu kan. Nah, kayak gitu semua lah. Kalian menganggap seperti itu kan. Nah, terusnya itu yang pertama ya kan. Jadi itu namanya beban ekspektasi yang pertama. Jadi terlalu tinggi lah angan-angan kalian gitu. Yang kedua adalah kalian itu mencari ibaratnya, oh ada influencer sukses nih, tanya buka kelas gak gitu kan, buka kelas tahu rahasianya praktekin malah los gitu kan, terus mungkin gak work atau penipu gitu, terus pindah satu lagi juga gak work gitu. Nah kayak gitu gitu ya, memang cukup sulit kalau yang ini ya, aku nggak bisa ngejudge karena mungkin ada beberapa yang jelek, ada yang beberapa yang bagus, ada beberapa yang scam, dan memang ada beberapa yang benar-benar bagus lah ibaratnya. Itu mungkin cuman kalian sendiri yang tahu lah, atau kalian mungkin cari-cari di komentar Instagram atau dan segala macam testimoni dan segala macamnya ya. Dan yang ketiga itu menurutku kesalahan kalian itu terperosok itu karena kalian menganggap trading is a short game gitu. Jadi trading is a long game gitu. Jadi mungkin kalian mungkin bisa, kenapa ini trading bisa long game gitu kan? Nggak bisa short game. Ini kaitannya dengan Malcolm Gladwell ya kan, sebuah buku yang dimana mungkin kalau kalian kenal dengan kutipan 10.000 jam lah ya, kalau bisa mengubah orang yang biasa menjadi expert gitu kan. Sadly kalau kalian baca gitu dan mungkin kalian bisa nonton video-video yang berkaitan dengan itu gitu. Contohnya yang bagus adalah Veritasium ya kan. Tentang rahasia menjadi sukses itu ada 4 gitu. Dan salah satunya itu adalah validity environment gitu. Validity environment. Jadi gimana gitu maksudnya? Jadi kenapa trading selong game? Jadi karena dia pakai namanya ya itu tadi ya. Karena stocks atau market atau forex itu long apa slow low validity environment lah, jadi kita butuh waktu untuk dia, oh ternyata, oh ternyata ini yang benar gitu, oh ternyata ini yang salah gitu. Terusan kadang gitu, kadang nggak cuman sampai kadang itu terlalu abstrak ya kan, karena mungkin kalian prediksinya naik ternyata turun karena apa gitu, karena apa gitu. Nah itu nggak tahu ya kan, dan itu ada risetnya, mungkin ada penelitian atau ya videonya cukup bagus sih dia dari Veritasium ya kan, channel websitenya, kalian mungkin tonton sendiri aja gitu.
Nah, itu yang ketiga ya. Nah, terusan gini, aku sekali lagi ngomong, mungkin ada beberapa orang yang ngomong, pasti kalau aku belajar financial market besok jadi miliarder, pasti kalau aku belajar financial market terkenal gitu. Karena mungkin kayak samalah kalah influencer-influencer yang lain gitu kan. Ya, sadly gitu. Karena cuma sampai 10% doang gitu. Itu pretty low gitu. Jadi kemungkinan kalian gagal gitu. Kemungkinan kalian gagal tuh lebih gede gitu. Dan bahkan aku yakin ya, yang influencer-influencer yang sukses itu tuh juga enggak kayak semena-mena langsung terjun gitu. Pasti mereka ketika terjun gitu, mereka punya backupan dana yang mungkin setahun 2 tahun. Kalau misalkan sampai bulan ini atau tahun ini enggak award gitu, aku mending nyari kerja aja karena duitnya udah mulai habis dan segala macam ya kan. Kayak gitu. Nah, jadi bagi kalian yang mikir aku quit job gitu atau aku quit sekolah gitu, karena nggak guna lah menghambat aku belajar financial market dan segala macam ya kan. Itu menurutku tolol banget ya kan. Ya karena kebutuhan itu pasti gitu. Dan masa depan itu semakin sulit, apalagi kalau kalian nggak sekolah gitu kan. Jadi ya cukup sulit lah untuk menilai lah ibaratnya ya. Kayak gitulah. Nah, terus yang paling penting adalah jangan menganggap kalian itu the chosen one atau yang terpilih lah. Akulah yang punya bakat gitu kan. Nah, karena gitu, aku akan bekerja keras, aku akan sukses itu, bro. Literally itu di realitanya gitu. Semua orang pasti akan ngomong seperti itu ya. Dan semua orang akan melakukan kerja keras ya kan, belajar financial market pagi, siang, sore, malam gitu. And still they are not going anywhere gitu kan. Nah, itu biasanya untuk day trader ya kan. Nah, terusan kita persingkat aja ini gitu. Banyak faktor yang menentukan apakah kita sudah siap trading for living ya kan, bukan living for trading gitu. Jadi living for trading ya kita hidup gitu kan, deposit gitu kan, besok kita akan kayak kita trading dana habis ya besok lagi gitu, top up lagi, trading dana habis besok top up lagi gitu kan, trading for living for trading gitu. Sedangkan kalau trading for living, kita trading dapat duit, kita nggak perlu kerja gitu kan. Itulah yang diimpikan semua orang gitu kan. Yang sadly itu menurutku sangat sulit lah. Jadi apa faktornya gitu kan? Yang pertama modal ya kan. Jadi kalau kalian nge-searching modal berapa sih yang cocok gitu kan? Modal berapa sih yang cocok gitu kan? Nah pasti menurutku nggak ada yang fix bener gitu. Tapi kita harus menyesuaikan dulu dengan faktor 2, 3, 4 yang lain gitu kan. Yang kedua menurutku adalah skill ya kan. Kalau skill kalian low gitu, pretty low gitu kan. Ya jangan kalian pakai banyak modal yang banyak-banyak, modalnya cukup dikit aja gitu. Karena ketika kalian loss gitu, kalau dananya habis kan kalian bisa ke stop sendiri gitu, ke stop sendiri. Nah, ibaratnya dananya habis ke stop sendiri ya wes gitu. Berarti ada yang salah dengan metodeku nih, ada yang salah dengan skillku. Aku belajar lagi pakai demo trading gitu. Lalu ada time gitu. Time is the key. Ya, ibaratnya timing ya. Aku sudah ngomong timing is the key gitu. Nah, dengan waktu gitu, karena tadi long game gitu kan, ya mungkin kalian akan menyadari gitu, bahwasanya dengan modal sekian, dengan skill sekian, apakah dalam jangka waktu tertentu tuh aku profitable apa enggak gitu. Kalau misalkan nggak profitable gitu, ya berarti kalian belum siap itu untuk trading for living gitu. Atau kalau kalian mungkin cukup sulit lah ya, ibaratnya mengatakan 50-50 lah ya, masih di situ-situ aja ya, berarti kalian juga belum siap untuk trading for living gitu kan. Terusan kebutuhan gitu kan. Nah, kebutuhan ini memang nggak semua orang mengatakan ya, tapi ini menurutku realitanya aja gitu kan. Dimana tadi mungkin bagi orang yang bekerja kan berarti kan sebelumnya dia memiliki penghasilan ya kan, bisa mencukupi kebutuhan, bisa ya mungkin kalau punya keluarga bisa mencukupin keluarganya gitu kan, atau memberikan orang tuanya gitu kan dan segala macamnya gitu, kebutuhan gitu. Nah, kalau kebutuhan kalian tinggi gitu, nah tapi kalau modalnya kalian kecil ya, anggap aja gitu. Kalian punya modal 1 juta lah. Anggap aja ini, kalian nggak bukan berarti 1 juta ini adalah yang ideal, tapi 1 juta aja gitu. Setiap hari itu dari tanggal 1 sampai tanggal 30 gitu, ibaratnya pasar saham aja gitu atau pasar forex gitu. Dari 1 juta kalian profit 10% terus. Jadi 1 juta profit 10%, jadi 1.100.000 gitu kan. 10% lagi besoknya berarti 1.100.000, 210.000 dan segala macam ya kan. Compounding gitu kan. Nah, realitanya gitu setelah aku hitung-hitung gitu, setelah 1,1 ditambah 0,1 gitu kan, karena gainnya adalah 10% atau 0,1, itu ditambahkan dipangkatkan 20 karena ada 20 hari kerja gitu kan, dan compounding juga kan. Dikalikan dengan 1 juta gitu. Sadly kayaknya dapatnya sekitar pada hitunganku 6,7 setengahan ya, 6,7 setengah.
Dan ini aku bukan pakai nalar ya, itu aku udah ngitung, jadi sebenarnya ya hasilnya sekitar 6,7-an gitu kan. Dan dikurangi dengan 1 juta modal kalian gitu kan. Jadi 0,5 jadinya 5,7 gitu, atau mungkin setara UMR Jakarta gitu. Nah, kalau kalian hidup di Jakarta dan udah berkeluarga, menurutku cukup susah lah ya untuk 5 juta sekian gitu. Aku juga nggak tahu sih, aku tinggalnya nggak di Jakarta ya. Mungkin kalian mungkin lebih paham gitu yang tinggal di Jakarta sekitar gaji segitu, paham nggak? Dan malahan itu menurutku tersiksa ya kan. Kenapa? Karena kalian dituntut 10% tiap hari gitu. Kayak menurutku cukup susah ya. Hari pertama, hari kedua oke lah gitu. Hari ketiga tuh bebannya tuh mungkin tajam banget. Hari keempat tuh lebih tajam lagi. Hari kelima tuh lebih tajam lagi. Dan kadang itu ketika 1, 2, 3 tuh profit gitu. Mungkin di hari keempat tuh kalau loss itu nggak push profit 1, 2, 3 gitu dan segala macamnya gitu. Makanya beban ekspektasi itu penting banget ya kan. Dan lagi jangan pernah trading untuk ibaratnya kalian belum paham, belum master, belum punya backupan dana yang gede banget untuk trading itu kayaknya sulit ya kan. Jadi apakah trading for living apa ya banyak influencer yang kalian lihat itu fake gitu kan? Jawabannya mungkin enggak gitu. Tapi karena mungkin mereka ya kerja keras ditambah bakat ditambah timing jadi sukses gitu. Nah, kayak gitulah ibaratnya. Terus kenapa tadi investing gitu kan? Aku ngomong investing. Nah, karena investing itu punya ibaratnya peluang yang lebih tinggi lah ya, sekitar 75% gitu kan. 75% pretty well gitu. Tinggi banget ya. 25% kalian gagal gitu, ketimbang dari day trading gitu kan. Nah, itu berarti mungkin kalian memang lebih cocok untuk nabung dulu gitu. Nabung investing dulu ya kan. Sembari kalian kerja dananya cukup buat jadi day trader bisa itu. Sembari dananya bertumbuh gitu. Memang cukup lama ya kan karena investing itu kan jangka waktunya panjang 5-10 tahun dan mungkin kalian kalau investasi di mungkin di reksadana dan segala macam pasar uang gitu kan ya mungkin lama banget lah tapi setidaknya ada yang bekerja dan uangnya bekerja dan juga kayak gitu kan dan lebih tinggi lah. Nah jadi saranku adalah jangan quit pekerjaan atau sekolah dan segala macam lah karena kebutuhan itu pasti tapi trading itu profitnya tidak pasti ya kan. Kita nggak bisa menebak nih besok dia naik atau turun karena dia saham forex dan segala macamnya tuh low validity environment. Nah kayak gitu ya. Dan mungkin kalau yang udah ahli itu memang karena apa? Karena low validity itu kan. Itu menyebabkan kita long term game gitu. Jadi mungkin pada yang udah sukses tuh aku mungkin udah dari umur sekian gitu. Aku udah dari umur sekian udah bisnis itu. Aku dari umur sekian sudah belajar financial market dan segala macam gitu. Apakah kalian mungkin umur yang 30-an ke atas sudah terlambat itu? Mungkin enggak gitu. Tapi mungkin menurutku lebih ke mindsetnya dan suka belajarnya itu yang udah nggak ada ya kan. Karena mungkin kalau umur belasan sampai puluhan, 20-an itu kan masih kental sekolah ya kan. Jadinya kita belajar tuh masih kayak seperti bernafas lah. Tapi sedangkan kalau yang umur 30-an, 40-an, mungkin kalau yang udah nggak belajar lagi atau nggak sekolah lagi itu kan kayak cukup sulit ya untuk menerima sesuatu yang baru. Ah, ini pasti judi ini, wah ini pasti apa. Mindsetnya sudah masih tertutup lah kayak gitu. Nah, mungkin saranku lebih ke skillnya dulu aja ya dan jangan pernah lakukan sesuatu yang bodoh dan mungkin itu makasih dan iya jangan lupa kalau kalian mungkin ada pendapat lain bisa sampaikan di kolom komentar nanti pendapatku pribadi kalau kalian nggak setuju mungkin komentar setujunya nggak setujunya kenapa dan kalau setuju kenapa ya dan mungkin itu ya makasih.